Halo dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Ada berita menarik apa saja dari tanggal 14 April sampai 18 April 2025 ini? Yuk langsung kita bahas di video. Game gacha yang satu ini rating umurnya sempat naik tapi sekarang turun lagi. Ada apa? Ya, game itu adalah Wuthering Waves, di mana rating globalnya di awal adalah 12+. Tapi beberapa waktu yang lalu sempat naik ke 16+ bareng rilisnya karakter baru Cantarella. Yang dimana rating 16+ berarti menambahkan tag nudity. Ya nggak kaget sih, Cantarella emang jadi karakter dengan desain paling hot sejauh ini. Apalagi ada adegan rero. Akhirnya pun beberapa waktu berlalu Kuro Games menerapkan sensor pada karakter-karakter yang dinilai desainnya terlalu sensual. Dan tentu hal tersebut membawa drama kepada komunitas yang dimana ada beberapa fans yang pro dan juga kontra pada keputusan tersebut. Tapi sekarang ratingnya udah balik ke 12+ dan tag nudity itu udah hilang diganti sama moderate violence. Ya bisa dikira-kira lah kalau Kuro Games itu emang pengen jaga rating gamenya itu tetap rendah dengan menerapkan sensor-sensor tersebut. Bisa dibilang mungkin ini adalah kasus di mana developer itu mendorong fanservice dari gamenya terlalu jauh. Tapi soal apa bakal ada dampak di masa depan baik untuk desain karakter lama maupun karakter baru, ya kita cuma bisa nunggu saja. Apa saja yang baru di Zenless Zone Zero Update 1.7 Bury Your Tears with the Past? Update kali ini akan membawa cerita yang makin dalam. Setelah Hugo jatuh ke Hollow, ketegangan antara Mockingbird dan Tops makin memanas. Proxy bareng Vivian menyusup ke wilayah musuh untuk bongkar rahasia krisis Sacrifice dan konspirasi Exaltis. Dua agen tier S baru dari Mockingbird tampil dengan gaya elegan yang memukau. Agen Vivian, Ether Anomaly. Dengan payung rapiernya dia menari di medan tempur. Basic attack-nya, Feather Bloom, bakal memperkuat anomaly damage dan bisa sinergi sama X Special Attack rekan tim untuk meningkatkan damage corruption. Agen Hugo, Ice Attack, bawa koper yang dapat berubah jadi sabit tajam, siap menebas dan menghancurkan musuh-musuh secara AoE. Plus ketika musuh kena status stun, Hugo memicu efek Totalize yang meningkatkan damage berdasarkan durasi stun yang tersisa. Selain itu, event Shade with Flowers bikin kalian jadi manajer toko bunga. Kalian bisa menyelesaikan berbagai kontrak merangkai bunga, hingga unlock gameplay interaktif merangkai bunga secara permanen di mode jalan bersama, dan dapetin hadiah eksklusif Bang Botir E Overtime Bu. Untuk yang pengen seru-seruan, mode Bang Bu Best juga sudah siap untuk kalian berlomba-lomba melalui halangan dan rintangan dengan reward yang melimpah. Update 1.7 ini siap bawa aksi, cerita, gameplay, dan event seru yang wajib kalian cobain. Versi mobile game Final Fantasy 14 katanya bakal rilis tanggal 29 Agustus 2025 di China. Info ini muncul tiba-tiba di App Store iOS China, meskipun Square Enix sendiri belum ngasih konfirmasi resmi untuk tanggal rilisnya. Jadi masih agak misterius sih, tapi setidaknya kita udah bisa nebak-nebak kapan game ini bakal keluar. Square Enix pernah bilang sebelum rilis resmi nanti, pemain di China bakal dikasih kesempatan cobain demonya dulu. Jadi para gamer di China bakal jadi yang pertama merasakan gimana serunya main Final Fantasy 14 mobile. Sayangnya untuk versi global sendiri masih belum jelas kapan game ini akan dirilis. Ya semoga segera lah ya. Setelah kabar yang muncul beberapa waktu yang lalu tentang Oblivion Remake bakal shadow drop bulan ini, ternyata nggak lama kita langsung dapat leak yang sumbernya itu cukup lucu, yaitu langsung dari website developernya Virtuos Games, yang dimana mereka menggunakan WordPress dan ada fans yang iseng buat ngecek lewat inspect element. Ketemulah folder dari screenshot Oblivion Remastered ini. Ya, mereka bakal menggunakan nama The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster, bukan remake. Walaupun dari screenshot sebenarnya ini terlihat lebih ke remake ya daripada sekedar remaster, karena grafisnya dan mapnya juga terlihat jauh berbeda. Dan ada kabar kalau core gameplaynya juga ada yang dirombak. Kalian fans setia jangan khawatir karena Horse Armor legendaris yang memulai microtransaction di video game juga kembali. Sepertinya masuk ke paket deluxe editionnya. Kabar terbaru sih gamenya bakal langsung shadow drop minggu depan atau paling enggak akhir bulan April ini. Cuman ini rencana shadow dropnya udah nggak bisa dibilang shadow drop lagi sih, karena semua orang udah tahu. Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini, karena itu akan sangat membantu channel ini dan semakin memotivasi kami untuk membuat lebih banyak video menarik lainnya. Kalau ingin mensupport kami secara langsung, kalian bisa gabung ke membership. Terima kasih udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.